Pak. Usaha. Maaf Pak mengganggu Pak. Ya. Ini Pak mau wawancara gitu Pak, seri-seri sama Bapak Pak. Iya. Ini Pak wawancara tentang dilema etika Pak, Ya. mengambil keputusan Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak pernah mengalami dilema etika Pak? Ya, kalau selama saya di kepala sekolah sebenarnya ada mengalami dilema etika. Namun cara kita menyelesaikan itu tidak lepas dari secara kekeluargaan. Kekeluargaan itu kita mengundisikannya memanggil guru itu kita panggil, kita memberikan arahan, nasihat kepada guru yang punya masalah, karena kita tentu secara lisan dulu kita akan memberikan arahan kepada guru itu dengan harapan satu kali dipanggil ya itu ada dua. Oh gitu ya Pak. Bagaimana cara Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan dengan etika ini? Oh ya, tadi dalam kita mengambil keputusan untuk etika ini itu kita melibatkan wakil-wakil dan termasuk pengawas pembina kita. Itu kita minta pendapat kepada wakil-wakil bagaimana caranya supaya oknum guru ini kalau ada yang mengalami dilema etika itu dia akan langsung ada perubahan dengan ada kita pembinaan. Ya Pak ya. Ada prosedur apa Pak? Selain tadi manggil gurunya, prosedur yang lain ada nggak Pak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Ya kalau untuk mengambil keputusan itu kita memerlukan pendapat-pendapat yang lain. Pokoknya ada dari wakil-wakil, ada yang ketua jurusan, ada yang pengawas pembina, dan kebetulan juga kita belum pernah mengambil langkah untuk memutuskan yang guru yang kita panggil ya selalu ada menunjukkan perubahan. Ada tantangannya nggak Pak dalam setiap mengambil keputusan itu Pak? Ya, kalau sebenarnya tantangan itu ada. Tantangannya tentu kita dalam memanggil guru, tentu kita selalu jangan ada orang lain yang dengar. Jadi tentu guru itu akan senang, akan merasa terpanggil, ya, merasa istilahnya itu menyadari bahwa dia itu ada kekeliruan atau kesalahan. Iya Pak ya. Kalau saat Bapak mengalami dilema etika, misalnya ada guru yang bermasalah, apa saat itu juga Bapak mengambil keputusan atau Bapak buat jadwal tersendiri untuk menyelesaikan? Tentu kita akan melakukan langkah-langkah. Belum tentu waktu saat itu kita langsung mengambil keputusan. Kita itu akan pembinaan dulu secara kekeluargaan, bagaimana apakah ada reaksi guru ini menunjukkan perubahan atau bagaimana. Nah, seandainya memang guru ini menunjukkan dia menyadari dan dia ada kesalahan, kelemahan, itu dia akan menunjukkan perubahan. Untuk apalagi kita yang untuk menindaknya lagi, itu guru-guru yang kita panggil itu selalu dia empat mata, nggak pernah di depan umum. Jadi saat dilema ini kan permasalahan guru kalau biasanya di kepala sekolah itu ya Pak. Yeah. Kita nggak lihat nggak sisi lain dari kebaikan guru, dari pribadi gurunya untuk memutuskan suatu permasalahan dengan guru itu Pak. Ya sebenarnya kalau guru-guru ada yang guru yang bermasalah itu karena kita selalu kita panggil ke kekeluargaan, kita panggil empat mata, dan dengan adanya kita pendekatan dengan karena sistemnya bukan berarti kita kepala sekolah kita semau kita, bukan, kita selalu mengarahkan, membimbing, membina supaya oknum guru ini kalau memang dia pernah ada kesalahan dan kesalahan sudah jelas dengan kita, ya tentu guru itu akan menunjukkan perubahan. Ada nggak oknum atau seseorang yang bisa membantu Bapak untuk memutuskan atau mengambil keputusan dari dilema etika? Ya ada sebenarnya guru-guru yang memberikan arahan, memberikan pendapat, masukan kepada kami tentu. Ya apalagi wakil-wakil, karena kita ini wakil kepala sekolahnya 4.
4 wakil, 6 KPK, istilahnya ketua program keahlian. Ya, jadi kita tentu minta pendapat dengan kawan-kawan. Tidak kita langsung mengambil keputusan sendiri, dan kita bertahap. Dari semua yang Bapak sampaikan, Masya Allah Pak, luar biasa ilmu yang Bapak berikan dalam mengambil keputusan. Entah suatu hari juga saya juga mungkin agak bimbang kalau ngambil sebuah keputusannya Pak. Dari yang Bapak sudah sampaikan tadi, apa pembelajaran yang bisa Bapak berikan, dari dalam proses pengambilan keputusan dilema etika ini? Nah, kita sebagai pimpinan Bu tidak terlepas dari kebijakan. Namanya aturan itu kita terapkan, tapi setiap aturan itu tidak mesti kita berlakukan langsung. Kita selalu ambil kebijakan. Kebijakan ini tentu di luar aturan. Contohnya secara kekeluargaan, sudah itu pembinaan, bagaimana sifatnya, yang namanya guru tidak mau di kita ngomong didengar orang lain. Tapi kalau kita 4 mata, dia akan merasakan dihargai. Mungkin dia salah, mungkin dia menyadari memang dia salah. Tentu kalau dia orang itu punya rasa menyadari, tentu dia akan berubah. Nah, itu sebagai saya sebagai kepala sekolah tentu harus banyak kebijakan yang kita terapkan. Insya Allah Pak, saya banyak ilmu hari ini dalam bincang-bincang kita hari ini dalam wawancara hari ini. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu. Waalaikumsalam, Ibu Mariza. Ada yang bisa saya? Gini Pak, mau bincang-bincang, mau wawancara dikit tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak ini untuk mewawancarai wakasiswaan di sekolah kita Pak. Selama Bapak menjadi wakasiswaan di sekolah ini Pak, pernah nggak Bapak mengalami kasus dilema etika? Kasus dilema Etika. Sebenarnya kalau berbicara tentang dilema pribadi ya, itu saya pernah mengalami sebuah kasus dilema tentang seorang anak saya, anak didik yang kesehariannya dinilai baik, sopan, kemudian guru-guru juga nilainya baik. Namun suatu ketika anak saya tersebut mengalami sebuah kasus, yaitu bukan lagi pemakai narkoba, tapi sebagai pengedar narkoba. Inilah yang menjadi titik awal saya menjadi dilema saat itu, karena SMK kami, sekolah kita ini, itu jikalau seorang siswa mengalami sebuah permasalahan kasus yang mencemarkan nama baik sekolah, itu otomatis akan dikembalikan kepada pihak orang tua. Kemudian kalau misalnya ke pihak kepolisian, silakan ditindaklanjuti. Inilah menjadi permasalahan saya, dilema saya pada saat kasus tersebut. Saya merasa pada saat itu dua sisi yang harus saya lalui. Kemudian ibarat buah si malakama, maju salah, mundur salah. Namun prosedur sekolah harus kita ikuti. Anak tersebut kami kembalikan ke pihak keluarga. Itu yang menjadi dilema saya pada saat itu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dengan dilema etika yang terjadi?
Sebenarnya keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang berat. Seperti anak saya tadi, itu sangat berat sekali untuk mengembalikan ke orang tua. Tapi prosedur kita sudah jelas. Peraturannya sudah jelas yang kita buat dari SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Kita selalu koordinasi dengan guru, dengan wali kelas, dengan guru BK, juga dengan KPSK bengkel masing-masing untuk selalu mendidik, membina anak-anak kita berkaitan dengan etika adab siswa kita. Berarti itu sudah ada prosedurnya. Sudah ya, ada Pak? prosedurnya yang sudah ditetapkan sekolah. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Karena ini berkaitan dengan dilema ya. Iya, Pak. Saya harus betul-betul mengikuti seluruh prosedur yang berlaku. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kami saling koordinasi bersama teman-teman, baik dari bawah sampai ke atas ke kepala sekolah, untuk satu visi, satu misi, sehingga kegiatan KBM berjalan dengan baik, kemudian aturan yang berlaku kita jalankan dengan semestinya, sehingga diharapkan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang timbul di endingnya nanti akhirnya. Mungkin peraturan yang sudah jelas itu ya baik orang tua, sekolah dan siswa sendiri sebagai pelaku sekolah harus betul-betul menyadari tentang aturan yang berlaku di sekolah untuk diikuti dan ditaati. Ada tantangan terbesar nggak saat Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Sebenarnya ada juga tantangan yang terberat ya. Pada saat saya ditunjuk menjadi wakil perpanjangan kepala sekolah untuk menentukan siswa tersebut masih layak atau tidak di sekolah ini untuk mengenyam pendidikan di SMK Negeri 2 ini khususnya, itu pada saat bahwasanya anak ini divonis untuk dikembalikan ke orang tua, atau kalau misalnya ada permasalahan lain di luar itu, di luar lingkungan sekolah yang masih menyangkut dengan nama sekolah, itu sangat berat sebenarnya. Tapi ya permasalahan-permasalahan ini kan ya kita harus tetap lakukan, kita hadapi. Bergejolak dengan hati. Bergejolak, betul-betul bergejolak. Tapi ya harus kita jalankan. Kalau Bapak menghadapi tentang kasus dilema ini, apa Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga, atau Bapak membuat jadwal tersendiri? Ini ada pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kasus-kasus tersebut dua langkah itu bisa dilakukan, bisa langsung pada saat darurat bisa kita langsung selesaikan hari itu, dan ada yang memang kita tetapkan harinya. Misalnya kesalahan yang tidak begitu fatal, kita bisa memanggil orang tuanya dengan dibantu dengan wali kelas dan BK, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan jujur saja, tanpa bantuan teman-teman, saya juga kadang kesulitan untuk menghadapi permasalahan yang kompleks yang ada di sekolah ini. Berarti sudah ada ya seorang atau yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan kasus ini. Rekan-rekan sahabat saya. Baik Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang luar biasa Pak pengalaman Bapak ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari kasus dilema untuk mengambil keputusan yang sangat berat tadi? Pembelajaran yang bisa diambil ya, berkaitan dengan wacana kejadian kasus-kasus ini, secara universal sekolah, global sekolah ini, bahwasanya memang harus sering berkomunikasi dengan orang tua, dengan siswa sendiri, berkaitan dengan perilaku siswa, khususnya perkembangan siswa untuk mencari jati diri, karena lingkungan siswa sangat menentukan siswa ini layak atau tidak, baik atau tidak nantinya ke depannya. Kami sering juga memanggil orang tua untuk selalu sharing komunikasi. 2 hari yang lewat kami dengan jurusan di SMK itu memanggil orang tua untuk komunikasi, khususnya kelas 12, untuk langkah berikutnya siswa kita mau kemana nanti setelah tamat. Jadi memang harus sering komunikasi satu sama lain, karena kita mitra, orang tua adalah mitra kita untuk kemajuan anak kita sebagai generasi penerus. Jadi harus ada komunikasi antar pihak.
Kemudian dengan teman-teman lembaga pendidikan yang lain, misalnya sekolah tetangga, itu kami juga saling kerjasama, komunikasi untuk kemajuan anak-anak kita bersama. Jangan sampai nanti misalnya ada masalah tawuran, ada perkelahian pelajar, kemudian mungkin yang lain. Jadi memang intinya komunikasi yang akurat, yang sering, intens, itu sangat penting dilakukan. Baik Pak, terima kasih Pak. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari hasil wawancara kita ini Pak. Semoga apa yang kita wawancara atau kita sharing hari ini ada pembelajaran juga buat saya. Suatu hari mungkin saya menghadapi hal seperti ini ya Pak. Iya, Terima calon kasih. kan. Mudah-mudahan juga bermanfaat apa yang disampaikan tadi, bisa diambil intisarinya, karena juga saya sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini yang terbaik untuk kita bersama, khususnya kegiatan Ibu Malaysia ke depan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.